Salam sejahtera saudara-saudara sekalian, seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Cibubur Bandung, serta semua yang mengikuti persekutuan doa ini. Bagaimana kabar saudara sekalian? Kami doakan kiranya semua dalam keadaan baik, karena kasih Tuhan selalu menyertai kita semuanya. Kita mengikuti persekutuan doa hari Kamis 22 September 2022 dengan tema Cinta Uang atau Cinta Allah. Kiranya persekutuan doa ini boleh menguatkan kita semuanya. Marilah kita awali dengan menyanyi dari NKB 141 bait 1 dan bait kedua. Kasihku padamu tambahkanlah. Marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh bersama datang kepadamu dalam persekutuan doa hari ini. Tuhan, siapkanlah kami semuanya saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu dan berdoa syafaat, kiranya semuanya boleh menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, nats yang menjadi dasar renungan kita, saya ambilkan dari 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara sekalian, harus kita akui orang tidak bisa hidup tanpa uang. Oleh karena itu orang harus bekerja untuk mendapatkan uang. Orang bekerja untuk mendapatkan uang itu tidak sama atau berbeda dengan orang bekerja karena cinta uang. Orang bekerja supaya mendapatkan uang atau penghasilan. Uang dipakai sebagai sarana hidup dan diyakini sebagai berkat Tuhan supaya hidup kita layak. Seperti kata firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi orang bekerja untuk mendapatkan uang dan nafkah untuk kebutuhan hidup yang wajar. Ini berbeda sekali dengan orang yang bekerja karena cinta uang. Kalau bekerja karena cinta uang, maka uang menjadi tujuan utama bekerja. Uang menjadi tujuan utama hidup. Cinta itu artinya melekat. Kalau cinta uang artinya orang itu hatinya melekat pada uang. Karena hatinya melekat pada uang atau cinta uang, maka orang ini akan merasa gelisah hatinya kalau uangnya terbatas. Maka mereka ini ingin terus mendapatkan sebanyak mungkin uang. Pikiran mereka dan kehidupan mereka disibukkan bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Sepertinya dengan uang yang banyak itu bisa membahagiakan hidup mereka. Tapi apakah betul dengan uang yang banyak
orang menjadi bahagia? Oh tidak, tentu kebahagiaan bukan soal uang banyak, tapi hati yang bersyukur kepada Tuhan. Orang yang cinta uang akan selalu merasa kekurangan, berapapun yang dimilikinya, terasa kurang dan terus kurang. Seperti orang yang terus merasa kehausan. Kalau selalu merasa kurang, bagaimana mungkin bisa bersyukur kepada Tuhan? Kalau sulit bersyukur kepada Tuhan, maka hidupnya tidak akan bahagia. Lalu yang lebih berbahaya lagi, karena orang cinta uang dan tidak pernah puas, maka akan terus-menerus mencari uang dengan segala macam cara, termasuk cara-cara yang tidak benar, curang, korupsi, dan sebagainya. Seperti dikatakan dalam nats kita tadi, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai macam duka. Dia adalah orang-orang yang melakukan korupsi, itu bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang sudah kaya dan mempunyai kekuasaan, tapi merasa belum puas dan belum puas, lalu ingin terus menambah jumlah kekayaannya. Itulah bahayanya orang yang cinta uang. Maka sebaliknya Rasul Paulus mengingatkan kita semua agar kita tidak cinta uang, tapi cinta Allah. Pada ayat 11 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Paulus mengingatkan kita agar kita menjauhi cinta uang, tapi menjadi manusia Allah, manusia yang serupa dengan Allah, manusia yang mencintai Allah. Manusia Allah ini adalah orang yang hidupnya ingin sesuai dengan kehendak Tuhan. Hatinya tidak melekat pada uang, tapi melekat pada Allah. Mencintai Allah berarti tujuan utama hidupnya adalah menyenangkan Allah atau memuliakan Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan mencintai uang. Uang adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita agar hidup kita layak. Jangan sampai kita cinta uang tapi melupakan Tuhan. Ingatlah, Tuhanlah sebenarnya sumber berkat itu sendiri. Dan Tuhanlah juru selamat kita yang memberikan kebahagiaan, bukan uang. Selamat menjadi orang-orang yang cinta Allah, bukan cinta uang. Amin. Mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami kembali agar dalam hidup ini kami tidak diperbudak oleh uang, harta, materi, melainkan kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaimana hidup bermakna bagi Tuhan dan sesama, hidup menjadi berkat bagi orang lain. Kami bersyukur Engkau memberikan banyak materi, uang, kekayaan kepada kami, tetapi kiranya itu semuanya boleh kami pakai dengan benar. Kami boleh mensyukurinya dan kami kelola sesuai dengan kehendak-Mu, tidak hanya sekedar untuk kepuasan diri sendiri, tapi juga untuk sesama kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk Pendeta Samuel Adi Perdana dan keluarga besar yang berduka karena ibunda Pendeta Samuel kembali kepada Tuhan. Berdoa kiranya Engkau memberikan kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga besar Pendeta Samuel Adi Perdana. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan GKI Taman Cipunir Bandung, dan kami semua yang mengikuti persekutuan doa ini yang mungkin mengalami pergumulan, masalah, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, dan masalah-masalah yang lain. Tuhan, kuatkanlah mereka semuanya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup ini. Kiranya mereka terus ingat dan yakin dan merasakan kasih Tuhan selalu menyertai mereka dalam kondisi apapun. Kami juga berdoa untuk program gereja GKI Taman Cipunir bulan depan, yaitu bulan keluarga di bulan Oktober. Tuhan berkatilah setiap rencana acara yang sudah disiapkan,
sehingga bermakna bagi jemaat-Mu untuk semakin mempererat kasih persaudaraan di antara anggota keluarga, antar anggota keluarga, juga bersama dengan Tuhan sendiri. Tuhan, saat ini kami juga terus berdoa untuk kondisi sosial masyarakat bangsa kami Indonesia ini di tengah-tengah kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan yang lain, juga pekerja terasa mengalami kesulitan dan kesukaran, yang memberikan kekuatan untuk masyarakat kami, ketabahan, tidak gampang terpengaruh oleh hal-hal atau isu-isu yang negatif. Kiranya Engkau juga berikan hikmat kepada pemerintah di dalam mengatasi dan mengantisipasi krisis-krisis yang ada ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami semuanya. Ya, panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian, cukup sekian persekutuan doa ini. Selamat menjadi orang yang cinta Allah, bukan cinta uang. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.